Hai semua, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya suka sekali membahas tentang gaya hidup minimalis, frugal living, budgeting, decluttering, dan hal-hal lainnya yang masih berputaran dengan gaya hidup minimalis ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mini habit atau kebiasaan-kebiasaan kecil atau kebiasaan-kebiasaan sederhana. Jadi teman-teman semua, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa teman-teman semua. Hai teman semua, di mana kalian berada? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Saya juga dalam keadaan sehat. Semoga kita semua dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Langsung kita mulai pada topik kita hari ini ya. Let's go! Jadi mini habit adalah kebiasaan-kebiasaan kecil atau kebiasaan-kebiasaan ringan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman semua, kita perlu menciptakan kebiasaan-kebiasaan kecil dalam hidup kita. Misalkan kita harus membangun sebuah kebiasaan, harus bangun lebih awal dari sebelumnya. Jadi teman-teman coba untuk melakukannya secara rutin dan teman-teman bisa melakukan semua dengan disiplin, tentu teman-teman akan mencapai hasil yang lebih baik. Jadi kita perlu menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang kecil sekalipun dalam hidup kita, hal ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang besar. Jadi jika teman-teman tidak konsisten dalam menjalani gaya hidup minimalis ini, maka teman-teman boleh mencoba memulainya dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang belum pernah kalian lakukan atau yang belum pernah teman-teman mengaturnya secara disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil, tapi jika teman-teman melakukannya dengan konsisten, maka teman-teman akan mendapat manfaat dan merasakan manfaat dari kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut. Dan hari ini saya akan kasih 10 cara atau 10 kebiasaan kecil yang mulai Anda boleh mencoba dalam kehidupan atau dalam menerapkan gaya hidup minimalis ini. Jadi teman-teman boleh menonton video ini sampai selesai, karena video ini akan sangat membantu teman-teman semua dalam mencapai gaya hidup minimalis ini. Kebiasaan kecil yang pertama yaitu terapkan kebiasaan 5 menit. Jadi teman-teman, jika teman-teman sulit dalam menjalani gaya hidup minimalis atau teman-teman sulit dalam mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari, mungkin teman-teman sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, coba untuk teman-teman terapkan waktu 5 menit dalam satu hari, atau teman-teman boleh mencoba langkah ini, karena langkah ini tentu akan sangat membantu teman-teman dan teman-teman bisa merasakan manfaat dari kebiasaan kecil ini. Misalnya teman-teman ketika pulang dari kerja, teman-teman boleh duduk sebentar, kemudian ketika teman-teman melihat bahwa ada cangkir kopi di meja ruang tamu misalkan, jika memang timbul perasaan untuk atau timbul isi hati kita mengatakan bahwa segera pindahkan atau segera bawa ke dapur, hal-hal yang bisa Anda selesaikan dalam 5 menit itu bisa Anda selesaikan. Jadi teman-teman boleh mengambil gelas itu lalu kembalikan ke dapur, kembalikan pada tempatnya, dan hal ini tentu tidak akan memakan waktu selama 5 menit. Jadi teman-teman cobalah untuk terapkan kebiasaan ini, karena kebiasaan ini sangat membantu sekali dalam mencapai gaya hidup minimalis ini. Atau misalkan teman-teman itu sedang berada dalam kamar, kemudian ada pakaian dalam lemari yang harus Anda selesaikan, yang bisa Anda selesaikan dalam waktu 5 menit, cobalah untuk lakukan atau selesaikan, sehingga Anda tidak menunda-nunda pekerjaan, Anda tidak menambah-nambah pekerjaan di hari berikutnya atau di hari dimana Anda memiliki waktu luang untuk membersihkannya. Jadi coba untuk terapkan kebiasaan 5 menit ini, saya pastikan Anda akan merasakan banyak sekali manfaatnya. Dan kebiasaan kecil yang kedua yaitu kembalikan barang pada tempatnya.
Jadi sebelumnya teman-teman sudah harus pastikan bahwa barang ini memiliki tempatnya. Jadi setiap barang memiliki tempatnya, memiliki rumahnya tentu ya. Jadi misalkan teman-teman itu hari ini rebahan sambil membaca buku. Jadi teman-teman itu ambil buku dari rak buku, kemudian bisa jadi teman-teman itu membacanya di kamar, atau mungkin teman-teman itu rebahan di ruang keluarga bersantai sambil minum kopi dan membaca buku. Tetapi ketika teman-teman selesai membaca buku itu, teman-teman lupa untuk mengembalikan buku itu pada raknya. Tapi teman-teman harus perlu ingat bahwa segala sesuatu harus kembali pada tempatnya. Maka segera ambil buku itu dan kembalikan pada tempatnya. Demikian juga dengan cangkiran kopi tersebut, sehingga segala sesuatu lebih mudah untuk Anda jalani di waktu-waktu mendatang. Kebiasaan kecil yang ketiga yaitu bangun pagi lebih awal. Jadi teman-teman semua, jika teman-teman itu adalah seorang yang mungkin bangunnya di atas jam 8, usahakan untuk bangun lebih awal dari anggota keluarga semuanya. Jadi misalkan teman-teman itu harus bangun lebih awal karena ada pekerjaan rumah yang harus Anda selesaikan sebelum berangkat kerja, atau mungkin Anda perlu olahraga sebelum berangkat kerja, Anda perlu membereskan semuanya sebelum berangkat kerja. Jadi perlu Anda bangun lebih awal dari semua anggota keluarga. Jadi usahakan bangun 2 jam sebelum jam berangkat kerja, sehingga teman-teman itu tidak buru-buru ketika ingin pergi ke tempat kerja. Kebiasaan kecil yang keempat yaitu kurangi gadget yang berlebihan. Jadi teman-teman semua, misalkan dalam satu hari Anda berhadapan dengan game online, Anda berhadapan dengan Shopee Pay, Anda berhadapan dengan Lazada atau dengan YouTube dan media sosial lainnya, engkau menghabiskan waktu dalam satu hari full hanya untuk gadget. Coba untuk mengurangi. Misalkan teman-teman hari ini membatasi diri untuk menggunakan gadget selama 1 jam atau setengah jam dari sehari. Teman-teman boleh melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil. Kebiasaan kecil yang kelima yaitu membuat jadwal membersihkan rumah. Jadi teman-teman, jika teman-teman dulu adalah seorang yang membersihkan rumahnya suka-suka atau ada waktu baru bersihkan rumah, cobalah untuk teman-teman membuat jadwal membersihkan rumah, baik itu mingguan atau bulanan. Jadi teman-teman coba untuk menerapkan 1 minggu saya harus mendecluttering, atau 1 minggu saya harus memberes-beres rumah, 1 bulan saya harus mendecluttering. Jadi teman-teman itu membuat jadwal sehingga mengingatkan teman-teman untuk harus teman-teman menyelesaikan pekerjaan tersebut di waktu dan di hari yang sudah teman-teman jadwalkan, sehingga tidak ada pekerjaan yang tertunda atau rumah yang masih dalam keadaan berantakan. Kebiasaan kecil yang keenam yaitu membiarkan permukaan kosong. Jadi seorang pengadopsi gaya hidup minimalis adalah mencintai kekosongan. Jadi seorang pengadopsi gaya hidup minimalis itu prinsipnya adalah less is more, atau sedikit barang lebih baik, atau one in one out. Jadi 1 barang masuk, 1 barang harus keluar. Jadi teman-teman semua, kita sebagai seorang pengadopsi gaya hidup minimalis, kita harus benar-benar sadar bahwa kita ingin menikmati atau mendapatkan manfaat terbaik dari cara kita mengadopsi gaya hidup minimalis ini. Jadi misalkan teman-teman boleh mencoba dari meja-meja kerja, misalkan segala sesuatu kembalikan pada tempatnya, sehingga ada space-space kosong yang terlihat lapang di atas meja kerja itu, sehingga membangkitkan semangat kita dalam bekerja, sehingga membuat mood kita untuk bekerja itu semakin bertambah. Kebiasaan kecil yang ketujuh yaitu mendecluttering 1 kali dalam sebulan. Jadi teman-teman coba untuk menerapkan kebiasaan ini, mendecluttering 1 kali dalam sebulan. Jadi ini adalah cara untuk teman-teman memilah-milah barang, dimana dalam
dalam 1 bulan ini barang tersebut mungkin tidak teman-teman pakai, atau memang hanya sebagai penghuni lemari kita atau hanya sebagai pancingan dari rumah kita, boleh teman-teman singkirkan atau teman-teman boleh donasikan untuk orang-orang atau untuk orang lain yang sebenarnya lebih bermanfaat atau lebih terpakai dan dibutuhkan oleh orang lain daripada hanya tersimpan di dalam ruangan kita. Alangkah lebih baiknya kita kasih kepada orang yang tepat, sehingga hitung-hitung untuk memberikan sedekah atau memberikan donasi kepada teman-teman yang benar-benar mereka membutuhkan barang tersebut. Kebiasaan kecil yang ke-8 yaitu rutin membuat budgeting atau anggaran bulanan. Jadi teman-teman semua, anggaran bulanan ini atau budgeting ini sangat membantu kita dalam mencapai gaya hidup minimalis. Karena membuat budgeting, kita tahu kemana uang kita pergi, kemana uang kita dialokasikan, dan tentunya kita akan tahu apa saja pengeluaran kita dalam sebulan dan apa saja pengeluaran kita yang tidak kita butuhkan dalam sebulan, sehingga kita bisa mencoba untuk memperbaiki kesalahan dalam mengelola keuangan kita dalam hari-hari ke depannya. Kebiasaan kecil yang ke-9 yaitu istirahat lebih awal. Jadi teman-teman semua, ini berhubungan dengan kesehatan kita. Siapa yang tidak mencintai dirinya sendiri? Jadi tentunya kita mencintai diri kita sendiri dan memberikan yang terbaik untuk diri kita. Jadi jika teman-teman itu kebiasaannya begadang dalam satu hari itu bisa sampai jam 10 malam atau jam 12 malam, cobalah untuk mengurangi istirahat lebih awal, sehingga ketika kita bangun di pagi hari, kita akan merasa lebih semangat, kita akan merasa lebih sehat dalam melakukan aktivitas kita. Kebiasaan kecil yang ke-10 atau yang terakhir yaitu makan yang teratur dan berbanyak minum air putih. Ini juga masih berhubungan dengan tubuh kita. Jadi teman-teman semua, kita harus mencintai diri kita dengan memberikan apa yang tubuh kita butuhkan. Jadi misalkan tadi kita sudah memberikan waktu istirahat yang cukup, sekarang kita harus memberikan makanan dan minuman yang cukup juga untuk tubuh kita. Jadi berikan makanan yang bersih, yang sehat tentunya, dan juga berikan air putih yang banyak untuk tubuh kita, sehingga kita itu merasa segar, mood kita itu baik, dan tentunya hari-hari kita terasa akan lebih baik untuk kita jalani. Well, itulah dia 10 habit atau 10 kebiasaan kecil yang bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga teman-teman bisa merasakan banyak sekali manfaat dari kebiasaan-kebiasaan kecil ini, dan tentunya teman-teman akan menjadi seorang pengadopsi gaya hidup minimalis yang baik. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you!